Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Zuli Wulandari dari Tipin 4A. Di sini saya akan memaparkan mengenai media yang sudah saya buat. Media yang sudah saya buat yaitu bernama RBS, yaitu Rumah Belajar Surat. Mengapa kok namanya RBS? Karena di sini kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan dan perbandingan antara surat pribadi dan surat dinas. Kita sudah mengetahui jika fase D, kelas 7, semester genap, kita akan menjumpai materi terkait dua surat tersebut. Oleh karena itu, agar mempermudahkan kita untuk mempelajari materi tersebut, di sini saya membuat media yang berbentuk 3 dimensi. Mengapa kok saya memilih media 3 dimensi? Karena menurut saya pribadi, media ini bisa digunakan secara individu maupun kelompok kecil maupun kelompok besar. Media yang sudah saya buat ini berbentuk seperti rumah, seperti bangunan rumah, yang di dalamnya terdapat loker. Loker ini untuk materi bahan simakan, dan meja untuk materi berupa unsur, kebahasaan, dan perbandingan antara dua surat tersebut. Tidak lupa untuk evaluasinya terdapat di dalam kotak yang nantinya masing-masing dari kelompok akan mendapatkannya. Setelah itu, untuk kriteria penilaiannya terdapat di dinding. Oh iya, untuk medianya ada yang berupa simakan dan bacaan. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan cara penggunaan media yang sudah Ibu buat. Untuk langkah awalnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok pertama dan kedua akan maju secara bersama-sama untuk berbelanja mengenai materi antara surat pribadi dan surat dinas, yaitu mengenai unsur, kebahasaan, dan perbandingan antara kedua tersebut. Kelompok pertama memahami bagian surat pribadi dan kelompok kedua memahami bagian surat dinas. Setelah itu, kelompok 1 selesai bisa bertukar dengan kelompok 2 dan begitupun sebaliknya. Intinya di sini kelompok 1 dan 2 akan berbelanja mengenai materi dari surat dinas dan surat pribadi. Di sini adanya berupa simakan dan bacaan. Untuk simakannya ada di link, bisa diakses menggunakan handphone. Begitu. Soalnya nanti Ibu memberikan barcode di media dan itu bisa di scan begitu, dan itu akan langsung muncul ke YouTube dan Google seperti itu. Setelah selesai memahami terkait materi surat pribadi dan surat dinas, perwakilan kelompok bisa mengambil soal dalam kotak evaluasi yang sudah Ibu siapkan. Setelah semua soal didapat, kelompok 1 dan 2 kembali dan mulai mengerjakan soal tersebut. Karena kelompok 1 dan 2 sudah berbelanja mengenai apa sih unsur kebahasaan dan perbandingan antara dua surat tersebut. Karena itu untuk bekal mengerjakan soal evaluasi begitu. Setelah itu kelompok 3 dan 4 mengikuti alur seperti kelompok 1 dan 2, berbelanja seperti berbelanja kelompok 1 dan 2. Semisal kelompok 3 berbelanja di surat dinas, kelompok 4 di surat pribadi, dan begitupun sebaliknya. Setelah semua kelompok 3 dan 4 selesai berbelanja mengenai materi terkait unsur dan kebahasaan serta perbandingan antara kedua surat ini, nantinya akan mendapatkan soal evaluasi yang sama seperti kelompok 1 dan 2. Setelah itu, kelompok 3 dan 4 kembali ke tempat duduknya masing-masing dan diberi waktu untuk mengerjakannya.
Setelah semua selesai, kelompok 1, 2, 3, dan 4 selesai, kita akan mengevaluasi secara bersama-sama agar kita mengetahui mana sih yang salah dan mana sih yang benar. Kan kita manusia gitu, tapi yang ibu inginkan semua bisa memahami dari materi yang sudah ibu berikan, seperti itu. Namun jika ada yang masih salah, itu bisa kita buat menjadi evaluasi agar kita bisa belajar lebih giat lagi, seperti itu. Baik, untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan secara lebih rinci setelah ini. Got the music in your favorite song around. Got the music in your favorite song around. You've been wanting me forever and you just can't say goodbye. Baik, di sini adalah media yang telah saya buat. Ini di dalamnya terdapat meja yang itu berisi materi. Setelah ada loker, dan yang kotak itu ada evaluasi. Setelah itu ada surat, dan yang di dinding adalah evaluasi, begitu. Baik, di sini ada 2 meja, yaitu terdapat materi surat pribadi dan surat dinas. Di bawahnya ada perbandingan antara surat pribadi dan surat dinas. Setelah itu kita bisa melihat loker ya. Di sini ini berupa bahan simakan mengenai materi dari surat pribadi dan surat dinas, yaitu unsur kebahasaan dan perbandingan antara kedua surat tersebut, begitu. Di sini kita bisa mendengarkan. Setelah itu kita bisa beranjak ke loker untuk melihat contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Kita bisa menggunakan handphone ya untuk mengakses kode QR tersebut. Setelah kita klik, kita bisa melihat contoh dari surat pribadi dan surat dinas, begitu. Ini adalah contoh surat untuk bahan bacaan. Yang tadi kan kita harus menggunakan handphone, kalau ini tidak, jadi kita bisa melihat apa saja sih unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas, begitu. Kita bisa memahami apa sih unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas secara rinci dan tepat. Setelah itu kita bisa mengambil soal evaluasi dan kita buka perlahan ya. Di situ ada 4 sekat. Namun isi soalnya sama saja. Setelah kita catat, kita bisa mengembalikannya ke tempat semula, begitu, agar teman yang lain juga bisa mengambilnya. Kita bisa melihat rubrik penilaian agar kita mengetahui apa saja sih yang dinilai oleh guru, agar kita juga berhati-hati dalam mengerjakan soal evaluasi. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya itu milik saya pribadi, dan jika ada lebihnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya izinkan saya untuk memberi sepatah pantun untuk kalian semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pemaparan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lain kesempatan.